Bagaimana perkembangan terkini penahanan 11 jamaah umroh asal Indonesia di Arab Saudi? Kita sudah tersambung melalui telepon bersama dengan Komjen Republik Indonesia di Jeddah. Ada Pak Dharma Kirti Shailendra. Selamat sore Pak Dharma. Selamat sore Mbak Saskia. Iya Pak Dharma, ini hingga kini masih belum juga bebas. Apa faktor yang menyebabkan hingga kini sulit sekali untuk membebaskan 11 warga negara Indonesia ini Pak? Begini. Mereka saat ini masih di dalam tahanan di kota Mekah, yaitu di kantor polisi di wilayah Muahad di Jalan Nasid Street. Mereka sekarang ini dalam proses sebetulnya, bukan masalah susah atau mudahnya dalam menyelesaikan ini, tapi ada proses hukum yang mereka berlakukan saat ini, yaitu dilakukan satu investigasi. Nah, dalam rangka investigasi inilah memerlukan waktu dan memerlukan bukti-bukti bahwa mereka melakukan pelanggaran apa. Sebetulnya untuk yang 10 orang itu sudah dipisahkan dengan Pak Zubairnya, karena Pak Zubair itu masih menunggu hasil pemeriksaan psikiater. Zubair Amir Abdullah ya Pak ya? Iya, Zubair Amir Abdullah. Dia hanya tinggal menunggu hasil dari pemeriksaan psikiater. Mengapa dipisahkan Pak? Bagaimana? Mengapa Pak Zubair ini dipisahkan? Dipisahkan karena dia mengaku sebagai amir, sebagai amir Imam Mahdi, dan itu juga diakui oleh 10 pengikutnya yang bersama dengan Pak Amir ini, dengan Pak Zubair ini. Nah, untuk Pak Zubair tentu menunggu hasilnya, sementara yang 10 itu sudah dipisahkan dan insya Allah kita akan upayakan terlebih dahulu yang 10 ini bisa selesai segera. Okay. Hari ini tim KJRI juga sudah berangkat ke Mekah untuk terus melakukan upaya-upaya pembebasan mereka, karena mereka tidak melakukan hal yang sangat prinsip dalam Islam, ya. Artinya ada perbedaan-perbedaan itu biasa, perbedaan Idul Fitri, kemudian ada perbedaan pemahaman yang nantinya akan dilakukan pembinaan oleh rakyat Indonesia. Baik. Mereka hanya melakukan melanggar ketertiban umum saja, gitu. Pak Dharma, dari 10 orang ini yang sedang dalam upaya pembebasan, sudah tahapannya sudah sampai mana? Kemudian apa prioritasnya, Pak? Ya, tahapannya adalah sekarang ini kita kemarin waktu kita datang ke sana tinggal menunggu arahan dari pimpinan investigasi dari lembaga investigasi dan penuntutan umum di Mekah. Jadi itu yang kita tunggu sekarang ini. Sebetulnya mereka minta kita datang tanggal 4, tapi hari ini kita tetap datang ke Mekah untuk terus melakukan upaya-upaya tersebut. Oke. Kemudian sampai saat ini berkasnya artinya masih dalam proses investigasi, Pak ya? Belum, iya betul. Belum hingga ke pengadilan? Belum. Jadi kita mengupayakan cukup sampai dengan investigasi saja, kemudian kita melakukan persuasi sama mereka, memberikan penjelasan bahwa ini adalah merupakan suatu perbedaan yang biasa ada di Indonesia dan akan dilakukan pembinaan oleh pemerintah Indonesia. Oke, baik. Artinya kita sedang menunggu prosesnya ya Pak ya, baru bisa bagaimana nanti akhirnya bisa membebaskan dari ke-11 tahanan ini. Begitu Pak Dharma Kirti? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Dharma Kirti Shailendra sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.
Selamat malam, itu tadi video yang diupload oleh Junaidi Karo-Karo dari channel YouTube. Itu memang banyak sekali pengamen-pengamen cilik terutama yang diupload videonya di channel tersebut. Jadi kalau Anda tadi ingin melihat videonya bisa langsung ke channelnya Junaidi Karo-Karo. Dan yang juga menjadi trending, terutama trending pemberitaan pada hari ini ada 11 jemaah warga negara Indonesia yang ditangkap di Arab Saudi. Kenapa? Karena mereka sholat Id 1 hari setelah hari raya. Nah, mereka dianggap mengganggu, kemudian juga dianggap menyalahi ajaran agama karena sholat Idnya sudah lewat begitu sebenarnya. Kita lihat ini ada sekitar 9 jemaah pria, kemudian 2 wanita yang merupakan anggota Himpunan Pemuda Sinar Syahid. 8 diantaranya berasal dari Medan. Nah, apakah betul mereka memang ini melaksanakan sholat Id di hari setelah hari raya? Kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Pak Arsyad Hidayat selaku staf teknis Haji 2 KJRI di Jeddah, Arab Saudi. Selamat malam Pak Arsyad, jadi udah confirm ya mereka ini memang melakukan sholat Id sehari setelah hari raya? Iya, betul. Mereka melakukan sholat Id 1 hari setelah hari raya, itu tanggal 18 Juli. Dan sampai saat ini dari pihak KJRI sudah bisa bertemu dengan mereka karena mereka ditahan ya Pak ya, di penjara saat ini ya? Iya, pihak KJRI sudah ke penjara Nasim di Mekah ya, kemudian untuk mengkonfirmasi permasalahan yang dialami oleh jamaah yang bersangkutan. Sesuai dengan info yang kami dapatkan bahwa mereka pada tanggal 18 sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini dari Himpas ini himpunan pemuda syahid suhada gitu ya, yang konon jamaahnya juga menyebar di samping di Indonesia, ada di Malaysia, di Thailand, dan beberapa negara lainnya. Mereka punya keyakinan melaksanakan sholat Id itu pada tanggal 18 Juli, bukan tanggal 17 Juli, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Pada saat melaksanakan sholat Id, otomatis mereka memenuhi tempat di mana syai jamaah itu berada dan sangat demonstratif dengan pakaian warna hitam. Ketika mereka istilahnya disuruh berpindah dari tempat itu, mereka tetap bertahan dan itu juga yang memancing pihak keamanan Arab Saudi melakukan tindakan. Oke. Nah, ini ancaman hukumannya apa, Pak? Pihak KJRI telah melakukan pendekatan kepada pihak keamanan atau investigator bahwa mereka pihak kita menjelaskan bahwa kondisi ini biasa terjadi di Indonesia, ada memperingati hari raya itu selama 2 hari gitu ya. Jadi kita ingin jelaskan bahwa hal ini bukan satu akidah ya. Kemudian yang kedua juga kita juga akan merehabilitasi daripada jamaah-jamaah yang bersangkutan untuk nanti ketika nyampe di tanah air, ketika mereka dilepaskan gitu ya. Jadi diberikan pengertian. Dan ini juga mungkin informasi tambahan, ini juga yang sedikit agak menggelitik bahwa mereka ada pengakuan bahwa mereka sebagai pengikut ajaran Imam Mahdi gitu ya. Bahkan salah satu dari pimpinan mereka, Zubir Abdullah, itu mengaku sebagai Imam Mahdi. Makanya dari 11 ini, 10 posisinya ada di penjara Nasim di Mekah. Sementara yang 1 ini sedang diperiksa di Rumah Sakit Jiwa Taib untuk dipastikan bahwa apa yang disampaikan itu emang keluar dari sebuah pernyataan yang sadar gitu ya. Yang 10 saya kira ini mungkin dengan pendekatan yang kita lakukan mudah-mudahan ada semacam persetujuan dari pihak keamanan untuk melepaskan ke 10 tersebut, kemudian bisa kembali ke tanah air. Nah, sementara yang 1 ini menunggu hasil dari rumah sakit Arab Saudi, ya Rumah Sakit Taif. Bagaimana informasi berikutnya? Ya nanti kita lihat perkembangannya lah. Ini kalau misalnya dari urusan diplomasinya ya Pak Arsyad, apakah bagaimana pendekatannya? Apakah mereka bisa dibawa pulang begitu dengan tadi konsiderasi bahwa memang di Indonesia ada budaya memang perbedaan perayaan hari raya? Saya kira selama ini jamaah umroh kemudian jamaah haji kita dikenal baik Mbak di Arab Saudi, artinya
tidak banyak hal-hal yang menurut anggapan mereka itu sangat berbahaya. Artinya beberapa kali kasus yang terjadi, kemudian KJRI melakukan pendekatan dan alhamdulillah berhasil bisa dipulangkan ya. Seperti kasus sebelumnya ada jamaah yang memotong kain kiswah ya, kemudian alhamdulillah bisa kembali juga. Mudah-mudahan ini juga saya kira bisa kembali ke tanah air. Baik Pak Arsyad, terima kasih banyak atas informasinya. Bapak Arsyad Hidayat selaku staf teknis Haji 2 KJRI Jeddah Arab Saudi. Kita nantikan ini informasi terkini terkait 11 WNI yang masih ada di sana. Dan kita lihat ini kasus-kasus yang juga melibatkan jemaah warga negara Indonesia di Arab Saudi. Seperti tahun 2012, ini ada 2 jemaah yang diduga pada saat itu mencopet. Kemudian juga berikutnya ini di tahun 2000 berapa nih ya? Kita lihat di 2014 di mana ada WNI jemaah umroh ini menggunting kain penutup Ka'bah seperti tadi disebutkan juga oleh Pak Arsyad yang akhirnya bisa dibawa pulang ke Indonesia. Kemudian juga masih di tahun 2014 ada seorang WNI yang menjambret seorang ibu jemaah haji juga asal Indonesia. Nah, ini berbagai kasus yang terkait WNI di Tanah Suci. Dan kita akan kembali sesaat lagi dengan informasi larangan drone atau pesawat tanpa awak yang sudah mulai diterapkan oleh Kementerian Perhubungan di Indonesia. Sebenarnya mana saja sih yang daerah-daerah yang harus bersih dari drone? Kita akan kembali sesaat lagi. There's no place I'd rather be.